Halo. Halo, selamat siang teman-teman cerdas keuangan. Kembali kita live IG-an lagi bersama saya Erlina Juwita. Kali ini kita akan membahas tentang cerdas finansial dan cerdas emosional atau cerdas. Oke, ada beberapa yang bergabung. Selamat datang. Ya. Kembali lagi saya akan mengajak Mbak Aisyah untuk kita berdiskusi mengenai cerdas finansial dan cerdas emosional. Selamat datang. Halo. Hai Mbak Assalamualaikum. El, Isya, apa kabar? baik. Waalaikumsalam. Lihatnya udah semakin sehat. Alhamdulillah. Sehat Mbak El? Alhamdulillah ya, Mbak, ya. Alhamdulillah sehat, sehat. Oke, Alhamdulillah. hebat. Sibuk selalu ini Mbak El, tapi sehat terus. Ya mudah-mudahan semoga Mbak, semoga sibuknya sibuk yang bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Mm-mm. Nah, ada beberapa teman kita yang join nih, kita sapa dulu ya. Halo, Wahyu Agustin, selamat datang di live IG kita kali ini. Halo, Safira Andika. Ya, oke. Saat ini kan sudah hadir nih narasumber kita sih. Narasumbernya ada dua, Mbak El sama saya, bukan saya Solo, sendiri. Solo dan profesional coach kita sudah datang siang ini untuk membahas mengenai cerdas finansial dan cerdas emosional. Kayak gimana nih, Mbak? Kayaknya kalau dikait-kaitkan ada juga pengaruhnya ya. Tapi Iya, sebenarnya iya. menurut Mbak Aisyah sendiri, Hmm, hmm, kayak gimana sih cerdas emosional itu, Mbak? Sebelum nanti saya hmm. cerdas finansial. Seperti apa sih, Mbak, Asik. cerdas emosional itu? Apakah setiap orang punya tingkat kecerdasan yang sama dari sisi Hmm, emosi? hmm. Memang perlu kita gali lebih dalam lagi. Hmm. Apa, Mbak? Mbak Nah, Aisyah. oke, wow. Pertanyaan pertamanya langsung berat gini ya teman-teman semua ya, luar Habis biasa kayaknya loh udah, kalau kayaknya financial planner timingnya yang udah, ngomong. udah. Oke, oke. Teman-teman, Mbak El, kalau kita bahas kecerdasan emosional, sebenarnya konsepnya banyak, tapi yang biasa dipakai itu konsepnya Goleman, Mbak El. Goleman Oke. itu bilang kalau kecerdasan emosional itu adalah tentang seberapa mampu sih seseorang itu kenal, paham emosinya, dan mampu mengelolanya, baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, gitu. Jadi nanti digunakannya akhirnya bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat berinteraksi sama orang lain, gitu. Oke, oke, Nah, oke. apakah semua orang itu terlahir cerdas emosional gitu ya? Balik Ya. lagi, semua hal terkait dengan kecerdasan itu biasanya bawaan genetiknya tuh cuma sekitar 20 sampai 30% Mbak El. Oh, 80% sisanya adalah bagaimana kita melatihkan itu atau bagaimana kita belajar berinteraksi dengan lingkungan sepanjang proses hidup kita. Jadi hmm. bisa banget kita semua jadi cerdas emosional kalau memang menyengaja melatihkan itu di diri kita. Berarti kalau nggak terlatih nggak bisa ini ya Mbak ya, nggak bisa secara physically dibilang cerdas emosional ya. Kalau nggak Mm-mm, terlatih mm-mm. Iya ya. betul. Karena bisa jadi mati gitu kan, jadi nggak peka sama diri sendiri, jadi nggak peka sama lingkungan, itu sangat mungkin banget. Oke, oke. Sama nggak sih Mbak Gitu. cerdas emosional itu dengan empati? Maksudnya dengan empati, dengan Hmm. kita gampang Hmm. ya, tersentuh kayak gitu. Hmm. Itu Nah, sama nggak kalau sih? kita kalau kita pakai konsepnya Goleman itu tadi, Mbak El, empati itu adalah salah satu bagian yang menunjukkan seseorang itu cerdas emosional. Jadi ada Hmm. 5 hal sebenarnya indikatornya orang jadi cerdas emosional itu. Yang pertama adalah self awareness. Seberapa aware sih dia sama emosi-emosi, sama kelebihan, sama kekurangan, sama nilai-nilai dirinya. Itu yang pertama, self awareness. Yang kedua itu tentang self regulation. Self regulation itu tentang seberapa mampu sih orang-orang untuk bisa stop and think ketika mau mengambil sesuatu, bukan hanya berdasarkan dorongan sesaat atau dorongan dari luar gitu ya. Ya, Kalau ya. yang menarik tuh saya tadi sambil baca-baca yang udah ditulis di Cerdas Keuangan Mbak El, kan ditulis tuh Apa sama Mbak tuh? El ya, yang bilang Iya, iya. kalau hati-hati milenial
jangan takut dengan fear of missing out sama YOLO ya. YOLO, YOLO. Nah itu kan bikin orang akhirnya jadinya nggak stop and think, akhirnya kan terbajak ya dalam mengambil keputusan. Nah itu kaitannya dengan self regulation. Yang ketiga itu aspeknya adalah motivasi, Mbak El. Seberapa mau sih seseorang itu menunda keinginannya demi tujuan yang lebih tinggi. Dan biasanya tujuan itu ada di dalam dirinya, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat itu baru tadi yang Mbak El tanya tentang empati. Gimana kita bisa membaca perasaan orang lain meskipun itu nggak kentara, dan kita bisa menyesuaikan perilaku kita sama orang itu. Yang kelima baru sosialisasi. Jadi memang ada 5 aspek dari kecerdasan emosional. Wah, luar biasa. Jadi ada 5 aspek dalam kecerdasan emosional, dan bisa jadi setiap orang itu kadarnya beda-beda ya Mbak ya, tergantung dari apa yang dia baca, apa yang dia alami, apa yang dia kemudian mau tambah lagi skillnya, seperti itu ya Mbak ya. Dan biasanya sulit tuh Mbak El untuk bisa jadi orang yang secara sosialisasi baik gitu ya, punya empati, kalau yang bawah-bawah tadi belum berhasil dikembangkan di diri sendiri. Jadi dikembangkannya itu perlu dari bawah. Ya, ada pondasinya. Ya, baru bisa berkembang ke atas lagi. Oke, menarik. Betul. Menarik banget. Karena jika dikaitkan dengan masalah finansial itu akan sangat berhubungan. Ya nggak? Secara mengenai parent as coach ya, secara emotionally, secara financially juga berhubungan dari situ. Nah, menggali dari sini Mbak, yang kepikiran saya adalah gimana caranya supaya kita stabil di dua-duanya. Apakah bisa kita stabil di emosional juga, dan juga itu membawa kita ke kondisi stabil secara keuangan kayak gitu? Bisa banget Mbak El. Bisa banget. Justru kalau saya mikirnya cerdas emosional ini kayaknya jadi pondasi yang perlu seseorang miliki biar dia bisa jadi cerdas emosional, cerdas finansial. Kayaknya akan agak sulit tuh buat seseorang jadi cerdas finansial kalau cerdas emosionalnya belum. Karena kan berarti dia belum bisa menentukan tujuan dirinya. Dia masih akan mudah terpengaruh oleh keinginan-keinginan sesaatnya. Betul. Dia masih mudah dipengaruhi orang lain. Dia akan sulit untuk mengalokasikan keuangan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang lain karena empatinya juga nggak tumbuh. Gitu. Jadi kayaknya pondasi deh Mbak El. Iya. Jadi kalau kita ibaratkan seperti pohon atau seperti bangunan, itu adalah pondasinya ya. Mindset itu harus baik, kita ngelola uangnya sesuai dengan mindset kita. Kalau seandainya mindset kita boros, mindset kita selalu ingin belanja, gimana bisa ngatur keuangan yang sampai sampai ke depan, sampai tercapai tujuan-tujuan keuangan kan, sampai tercapai sukses finansial misalnya kayak gitu. Nah mungkin dari sini juga akan tumbuh yang namanya habit ya Mbak ya, kebiasaan untuk lebih baik lagi ngatur keuangan. Nah dari situ mungkin butuh yang namanya financial literacy juga ya Mbak ya. Jadi benar. Dari sisi keuangannya juga. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang Mbak Aisyah tadi adalah ternyata finansial yang baik itu sebenarnya pondasinya adalah emosional juga yang baik, dari misalnya mindset ya Mbak ya. Tapi berarti kan nggak otomatis orang yang cerdas emosional akan cerdas secara finansial gitu ya Mbak El ya, karena tadi seperti yang Mbak El bilang, finansial literasinya juga harus bagus dulu biar dia bisa mengkontekskan kecerdasan emosionalnya di konteks finansial. Tapi orang-orang yang sehat secara atau cerdas secara finansial kemungkinan besar sudah cerdas emosional duluan, makanya bisa cerdas finansial. Nah, saya malah jadi penasaran, kalau Mbak El menggali diri sendiri nih, yang ada di kepala saya itu kan Mbak El termasuk sosok yang bisa jadi contoh orang yang cerdas secara finansial, ya itu mah tentu banget gitu. Bisa aja Nggak mungkin ngajarin orang lain kalau belum cerdas finansial duluan. Mbak El udah ngajarin banyak banget orang. Saya yakin Mbak El adalah orang yang cerdas finansial berarti. Nah, Mbak El sendiri ngerasa kalau di diri sendiri betul nggak cerdas emosional itu jadi salah satu pondasi untuk jadi diri Mbak El yang cerdas finansial sekarang? Ya, betul banget. Karena memang secara secara harfiahnya memang begitu. Kita kan makhluk hidup yang memang punya akal budi pekerti kan, dan dari sinilah kita
inilah sumber sumber kita untuk bergerak, sumber kita untuk melakukan sesuatu, sumber kita untuk misalnya punya pendapat, punya kebiasaan dari sini kan. Nah, Hmm. menurut saya sih kecerdasan itu adalah sangat penting, Hmm. terutama dalam hal mengatur keuangan kayak gitu. Hmm. Jadi itu nggak ada lagi tuh yang namanya misalnya kita selalu berpikiran you only live once, padahal sebenarnya benar kita kita hanya hidup sekali, tapi kan prinsip itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal yang lebih baik lagi. Misalnya kita Hmm. kita hidup cuma sekali, jadi kita berbuat yang terbaik seperti itu. Jangan kita Hmm. cuma Hmm. sekali, tapi ada waktunya loh, kita kita bisa boros loh kapan aja. Kan nggak seperti itu juga. Jadi semuanya digunakan untuk Hmm. hal-hal yang memang membangun kita, bukan justru menjerumuskan kayak gitu ya Mbak ya. Ini Hmm. menarik banget, Hmm. ini menarik buat saya. Nah, Nah. sebenarnya Mbak, kalau kita bicara mengenai keuangan, ini kan ada Hmm. beberapa hal kebiasaan yang dilakukan seseorang itu yang bisa bikin keuangannya justru nggak bagus. Misalnya Hmm. dia nggak biasa, kebiasaan nih, kita bicara mengenai habit Hmm. ya. Dia nggak Hmm. biasa Hmm. untuk membuat budgeting, nggak Hmm. punya catatan keuangan yang baik. Hmm. Pada saat jalan-jalan misalnya keinginannya ingin belanja konsumtif kayak gitu. Terus Hmm. kemudian gaya hidup hedon. Nah, Hmm. hedon juga Hmm. itu Hmm. sangat-sangat ini ya, sangat Hmm. mempengaruhi kita untuk konsumtif. Hmm. YOLO, FOMO yang saya barusan bahas di Instagram feed itu. Gampang Hmm. utang, doyan belanja, semuanya dihitung atau semuanya dinilai dengan harga barang. Misalnya Hmm. value dia, value Hmm. yang dia kasih ke diri dia adalah harga barang yang dia pakai, misalnya kayak gitu. Nah, yang seperti itu sebenarnya Hmm. membuat kebiasaan-kebiasaan yang membuat keuangan kita sebenarnya nggak terlalu baik ya ke depannya kalau itu dijadikan habit seperti itu Hmm. sih Mbak. Kalau menurut Hmm. aku ya, Iya, iya. iya, Dan ciri-ciri yang tadi Mbak El sebutkan tuh orang-orang yang iya, seperti tadi, kebayang saya kalau berusaha kita potret dari kecerdasan emosional Mbak El, iya, sangat mungkin self awareness dan self regulationnya itu tuh jelek banget tuh. Kenapa jelek? Karena balik lagi, dia belum tahu value-nya dia apa sih, purpose yang mau dia wujudkan dalam hidup ini apa sih, iya, boro-boro mau bikin tujuan keuangan. Saya mau kemana aja saya nggak tahu dan masih nggak tahu. dipengaruhi oleh lingkungan dan dorongan-dorongan sesaat di dalam diri Iya, gitu ya. iya, Akhirnya iya, iya, tadi gampang silau sama tawaran-tawaran di iya, luar. iya, Ketika ada orang yang ngasih nasehat, lo kan cuma hidup satu kali, udah bersenang-senang aja. Ya karena nggak tahu, nggak punya akar value untuk diri sendiri, ya udah deh ngikut aja, bener juga ya, gue hidup cuma satu kali gitu. betul, betul. Nah, sebenarnya Mbak, bicara masalah mindset itu sebenarnya kan kita punya ada 3 mindset kan sebenarnya kan. Ada yang Mhm. namanya rich mindset, poor Hmm. mindset, sama abundance. Nah, bedanya itu ada pada value sebenarnya Mbak. Ada pada Hmm. value. Jadi kalau Wow, kalau wow. poor mindset itu, kalau Hmm. Hmm. perhatian saya sih, poor mindset itu dia hanya menerapkan value-nya pada Hmm. benda yang dia pakai atau pada benda yang dia beli, misalnya kayak gitu. Jadi value-nya tuh ada di Hmm. benda itu. Kalau rich Hmm. mindset, yang tengah-tengah ya, rich mindset, value-nya Hmm. tuh ada pada saat dia beli benda, terus Hmm. kemudian dia value editnya sendiri, benda itu dijual, kemudian harganya meningkat. Dari situ kan dia dapat Hmm. selisihnya kan. Nah, itu rich. Hmm. Nah, Hmm. ada lagi yang paling tinggi derajatnya adalah abundance mindset. Jadi Hmm. keberlimpahan. Jadi Hmm. dia punya value di dalam diri dia bahwa sebenarnya value-nya ada di dalam diri kita, di diri dia gitu Hmm. loh. Apa yang kita Hmm. bisa berikan ke orang lain, misalnya materi, Hmm. cinta, sayang, waktu, perhatian, kayak gitu, bahkan ilmu. Nah, itulah yang membedakan Hmm. mindset-mindset itu. Sekarang Hmm. pertanyaannya adalah kita punya mindset yang mana nih? Gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Untuk Benar, benar, lebih benar. baik lagi ke depannya. Mm-mm. Nah, Mm. sebaiknya Mbak El, seperti berarti itu. tadi Mm-mm. orang-orang yang poor mindset itu berarti betul nggak? Saya mau konfirmasi nih Mbak El, pemahaman saya. Mm. Yang punya Ya, poor mindset itu berarti orang-orang yang ketika, duh kalau gua pakai brand Apple berarti gua ya, keren nih, karena kayak kekerenan gitu. saya Ya, bergantung pada betul. brand yang saya miliki. Iya, iya, Itu yang poor. betul, 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 Kalau yang betul. kalau yang tengah, yang rich itu berarti ketika saya menggunakan brand Apple dan itu saya gunakan untuk jadi makin produktif, ya udah itu Ya, berarti mindset saya ada di ya. sana. Jadi itu Tapi saya, dan kalau itu bisa menambah value saya atau menambah value edit orang hmm, rich mindset. oke, Kalau kalau yang abundance mindset, uh, uh, apapun yang kita
saya pakai itu akan berguna buat orang lain dan saya dapat membaginya ke orang lain apapun yang saya pakai. Jadi no matter what gitu. Mau dia pakai apple, mau dia pakai jeruk, mau dia pakai yang lain kayak gitu ya. Apapun itu, no matter what, itu akan saya akan memberikan value ke orang lain seperti itu. Wah, berarti kalau kita potret lagi pakai kacamata cerdas emosional, Mbak El, orang-orang yang bisa nyampe ke abundant mindset itu kan berarti empatinya harus bagus ya. Dia Betul. bisa peka sama kebutuhan orang-orang di luar dirinya, bukan hanya fokus ke dirinya sendiri. Kebayang kalau fokusnya masih ke kunci diri sendiri, nggak mungkin tuh berarti punya abundant mindset. Iya. Mentok-mentok cuman yang tengah itu aja tuh kayaknya yang rich ya. Iya. Tapi daripada punya poor mindset kan paling tidak at least kita berada di tengah itulah ya. Ya, kita juga nggak terlalu berharap terlalu tinggi, tapi minimal kita berada di rich mindset itu. Oke. Biasanya kalau dari secara finansial, Mbak El, latihan apa sih yang perlu dilakukan biar seseorang akhirnya minimal punya rich mindset, bukan poor mindset itu, Mbak El? Sebenarnya banyak sekali ya. Kita bisa latih dari sedini mungkin sebenarnya, dari mulai habit kita, dari mulai tindakan-tindakan kita yang mengarah ke rich mindset gitu. Itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil, Mbak. Nah, langkah nyatanya adalah pada saat misalnya teman-teman menerima penghasilan. Dan itu kan bisa ketahuan lah, dari mulai penerima penghasilan harusnya diapain dulu gitu loh. Kan idealnya kita bagi-bagi dulu kan, bagi-bagi sesuai dengan masing-masing. Nah, bedanya rich mindset sama si poor ini adalah pada saat dia terima penghasilan, seberapapun itu, yang poor ini adalah pengennya tuh ngabisin semuanya untuk value-value yang ada di benda-benda kan sebenarnya kayak gitu. Padahal kalau kita mikir jauh, kalau kita mikir agak panjang lagi, kebutuhan kita lebih banyak lagi sebenarnya. Ya, tujuan-tujuan finansial yang jangka waktunya masih panjang, misalnya pensiun, dana pendidikan, ya kan? Itu sebenarnya harus kita penuhi juga, nggak cuma saat ini aja kayak gitu. Jadi menurut saya sih kayak gitu sih, Mbak, dari mulai kebiasaan kita. Ya, berarti termasuk kebiasaan untuk menunda hasil instan demi sukses jangka panjang gitu ya, Mbak El ya. Betul sekali. Kalau dipotret sama cerdas emosional itu masuknya ke bagian motivasi tuh, Mbak El. Orang yang bisa tadi menahan kecenderungan untuk dapat sesuatu segera demi tujuan jangka panjang, itu adalah orang-orang yang secara aspek motivasinya juga itu udah bagus. Berarti balik lagi self awareness sama self regulationnya juga udah bagus dulu tuh. Oke. Nah, selain motivasi tadi yang Mbak Aisyah bilang, apalagi Mbak? Selain dari motivasi tadi, apakah ada unsur-unsur lain yang bisa justru menambah kemampuan kita untuk cerdas secara emosional dan finansial? Yang pertama perlu diawali, kebayang saya sih dari self awareness-nya dulu tuh, Mbak El. Saya sangat paham tentang kecenderungan diri saya ketika lagi nerima gaji. Self awareness itu kan dia paham dengan dorongan-dorongan. Saya ini kalau nerima gaji biasanya kecenderungannya reaktif nih, pengen cepet ngabisin. Biar saya nggak dibajak sama kecenderungan saya ini, karena saya sadar saya begitu, berarti saya latihan stop and think, si self regulation-nya tuh dikembangkan. Saya nggak akan langsung ngebelanjain, saya mau nahan dulu, mikir dulu aja 1 hari. Saya tuh sebenarnya maunya apa sih, butuhnya apa sih, baru saya keluarin. Nah, itunya kebayang saya sih bisa jadi kalau kita terbiasa melatihkan itu di keuangan gitu ya, tadi kata Mbak El bikin habit. Nah, nanti secara nggak langsung habit itu juga meningkatkan keterampilan cerdas emosinya. Iya. Setuju banget Mbak Aisyah. Nah, sebenarnya Mbak, cerdas itu sendiri kan kalau di cerdas keuangan ya, kita sudah paham kalau kata-kata cerdas itu sendiri mengandung istilah-istilah tersendiri, Mbak. Ya, saya bilang cerdas itu ada idiomnya. C-nya itu keuangannya sehat apa enggak. E-nya itu edukasi cukup. Jadi untuk kita investasi kita misalnya menentukan tujuan-tujuan keuangan, kita punya edukasi yang cukup. R-nya itu adalah regular investasi. Nah, kita melakukan yang namanya investasi secara rutin tiap bulan,
tahun, yang penting rutin kita lakukan. D adalah debt, maksudnya utang. Utangnya bagaimana? Utangnya harus terkendali, kayak gitu. Maksudnya adalah alokasi aset yang memang sesuai dengan portofolio kita, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, S-nya adalah Mbak selalu punya kebiasaan baik. Nah, dari sisi emosional, yang terakhir itu mungkin yang masuk ya, selalu punya kebiasaan baik untuk kelola kayak gitu. Wow, ternyata cerdas keuangan segitu terukurnya ya Mbak El ya. Itu idiom dari suami saya. Tapi itu gampang banget bikin ngerti tuh. Jadi nggak bisa ya tiba-tiba misalnya saya ngeklaim saya orang yang cerdas keuangan karena tabungan saya banyak. Lah kalau yang lain-lainnya nggak dilakuin nggak bisa juga ya. Dia nggak bisa mengklaim kalau indikator salah satunya nggak terpenuhi gitu. Iya. Betul. Sebenarnya. Oke. Wow, ada artikelnya juga nggak Mbak El di Cerdas Keuangan tentang itu? Ada bisa sih websitenya. Kalau teman-teman, tapi itu udah jauh banget gitu, udah lama banget. Nanti mungkin akan saya refresh lagi ya Mbak. Asik. Iya, karena kebayangnya itu jadi penting sih Mbak El. Iya, betul. Nah, sebenarnya Mbak, yang saya mau tanyakan lagi ya, saya kepikiran gitu Mbak. Kaitannya antara cerdas finansial dan cerdas emosional, kalau kita perhatikan kan, mungkin bisa saja orang itu sukses secara keuangan. Tapi suatu ketika dia punya kecemasan tertentu pada saat nilainya, misalnya nih nilai investasi lagi turun, atau kondisi politiknya lagi goyang kayak gitu, atau seperti sekarang kan terancam resesi, bisa jadi kayak gitu, mungkin aja. Nah, gimana caranya seseorang yang memang sudah di financial sudah cerdas dan memang sudah terbukti punya finansial yang oke, yang mapan gitu, supaya dia tetap stabil dari sisi emosionalnya. Oke. Kondisi yang membuat dia justru emosionalnya justru gundah atau cemas atau kayak gitu, atau bahkan stres. Gimana caranya Mbak? Kebayang saya Mbak El. Berarti kebayang saya kalau orang yang kayak gitu tuh udah terbukti cerdas emosional, tapi ada situasi yang berat, yang menekan gitu ya, yang bikin dia jadi drop. Disitulah ujian untuk kecerdasan emosionalnya yang menentukan keberlanjutan kecerdasan finansialnya, ya nggak Mbak El? Karena kebayang saya nih kalau di situasi berat itu cerdas emosionalnya nggak bisa dia pakai gitu ya, nggak tumbuh di dalam dirinya, kan sangat mungkin dia akhirnya mengambil keputusan yang salah tuh secara finansial. Dan akhirnya cerdas finansialnya jadi berhenti tuh. Iya. Nggak long lasting akhirnya ya. Iya. Gitu ya, jadi itulah adalah ujian sebenarnya, ujian untuk dia lulus enggak nih dari kondisi yang seperti ini, lulus atau enggak nih secara emosionalis, secara finansial kayak gitu ya. Yes. Dan biasanya Mbak El, orang yang dikatakan lulus secara emosional itu bukan orang-orang yang nggak pernah ngerasa stres, bukan orang-orang yang nggak pernah ngerasa cemas, nggak pernah ngerasa panik, bukan juga orang-orang yang nggak mau merasakan semua itu. Tapi justru di self-awareness yang pertama itu tadi, aspek cerdas emosional yang pertama, justru dia mengakui bahwa oke, aku cemas, aku panik karena ini, karena aku panik berarti aku terima dulu perasaanku, habis itu baru aku stop and think, baru aku berpikir setelah selesai nih si emosi ini, aku baru mau berpikir logis, apa yang harus aku lakukan sekarang. Tapi kalau dia nggak cerdas emosional, biasanya tuh pilihannya ada dua Mbak El. Orang yang jadi hanyut banget sama emosinya, atau orang yang di sisi kebalikannya nggak mau ngerasain emosi sama sekali. Padahal ngambil keputusan juga kan aspek emosinya perlu ada ya, perlu dimunculkan, nggak bisa cuman pakai logika aja gitu. Oke. Jadi orang yang sukses secara emosional itu bukan berarti orang yang nggak punya emosi sama sekali. Justru dia membutuhkan faktor emosi itu untuk memutuskan nih tindakan apa yang akan kita lakukan berikutnya kayak gitu ya Mbak ya. Jangan sampai malah ke tindakan yang mungkin lebih narkis atau mungkin bahkan pasif kayak gitu ya. Jadi tengah-tengahnya ya tindakan yang memang terbaik seperti itu. Wah, benar banget nih.
pada saat kita bicara emotionally dan financially dari keluarga. Ternyata relate banget ya. Ternyata relate banget ya Mbak El ya. Beneran kayak mata uang gitu loh. Seperti hal yang memang nggak bisa kita hindari ya, bahkan melekat ya, karena kita kan sebagai manusia pasti punya sisi emosional kan, dan kita sebagai manusia juga butuh yang namanya finansial kan, supaya bisa tetap survive ya kan. Dan Sebenarnya, kalau tadi Mbak El pernah bilang tentang budaya konsumtif itu Mbak El, orang-orang di luar sana kan justru mempengaruhi kita tuh, mempengaruhi emosinya biar jadi konsumtif ya, bukan mempengaruhi logika kita ya. Betul, mempengaruhi emosinya. Dan gengsi itu juga kan faktor emosi sebenarnya. Pada saat diri kita nggak punya emosi, kita nggak perlu lagi gengsi sebenarnya, ya nggak? Mau apa coba kita gengsi sama siapa coba, kita nggak punya rasa ingin dihargai, rasa ingin di apa ya, di seperti itulah, emosi-emosi yang seperti itu kan sebenarnya yang memang menentukan kita mau gengsinya setinggi apa nih, seperti itu. Ya. Perlu fulfill dulu ya ke diri sendiri ya. Aku cukup dengan apa adanya diriku saat ini, nggak harus ditunjang lagi sama barang-barang keren yang aku punya gitu ya Mbak El. Iya. Oke. Nah Mbak, sebenarnya Mbak, yang aku mau ini juga mau obrolin sama Mbak itu juga nih Mbak. Sebenarnya kan kita punya hambatan-hambatan nih Mbak, hambatan-hambatan untuk kita bisa maju terus, kondisi keuangannya bisa bagus terus dan bisa cerdas, baik dari sisi financially atau emosional. Misalnya kondisi luar di lingkungan kita, kondisi kayak gini memang yang belum pasti kayak gitu ya. Mungkin aja peningkatan inflasi, terus dan resesi, kondisi keluarga yang mungkin kompleks seperti itu. Selain itu juga ada kondisi yang di dalam diri kita, misalnya pengetahuan, kebiasaan, dan keinginan. Nah, seandainya tadi kan kita udah sempat obrolin Mbak, seandainya itu terjadi di orang yang memang sudah sukses secara finansial, seperti apa? Kalau memang kondisinya itu terjadi pada orang yang belum mencapai sukses finansial, tuh gimana Mbak? Apakah bisa dia naik kelas dari, misalnya dia belum secara finansial dia belum oke, tapi dia juga mengalami kondisi-kondisi yang menghambat dia untuk maju. Itu gimana Mbak kalau kayak gitu? Oke. Mbak El, mungkin contoh saya relate kali ya buat kasus ini, meskipun bukan di titik yang ekstrim. Teman-teman semua, saya itu termasuk orang yang sebelum ketemu Mbak El itu bukan orang yang cerdas secara finansial nih. Saya tuh baru mulai cerdas finansial tuh ketika ketemu Mbak El. Kenapa awalnya? Karena saya ngerasa di situasi sulit COVID-19 ini, di awal-awal sebagai pekerja lepas gitu ya, profesional itu kan kita saya punya ketegangan dan kecemasan tentang, ini job masih bakalan ada nggak ya? Padahal kan nggak punya pemasukan bulanan. Selama ini uang keluar masuk begitu aja pula, nggak dipikirin gitu. Saat itu tuh saya jadi orang yang ada di situasi sulit tuh, meskipun nggak ekstrim. Tapi saya sulit secara situasi dan tidak punya finansial literacy saat itu Mbak El. Jadi tidak dalam situasi cerdas secara finansial. Tapi karena secara emosional, bekal cerdas emosionalnya saya punya, itu yang bikin saya akhirnya punya waktu 2 minggu lah waktu itu untuk saya cemas karena kondisi ini, kondisi keuangan saya nggak jelas, berarti apa ya yang perlu saya lakukan selanjutnya biar saya bisa bertahan secara finansial di situasi sulit ini. Makanya akhirnya belajar sama Mbak El dan jadi mulai cerdas secara keuangan. Jadi kalau kebayang saya, orang-orang yang saat ini belum cerdas keuangan, selama dia sudah bisa cerdas emosional, dia pada akhirnya akan nemu dorongan untuk menambah wawasan tentang finansialnya itu sih Mbak El. Dan bisa Mbak El bantu untuk jadi cerdas finansial seperti saya. Tapi saya mah belum lulus jadi murid ini. Mohon maaf Mbak El belum lulus. Keren, luar biasa. Jadi basically adalah emosional dulu. Kalau emosional kita sudah cerdas, mau cerdas keuangan, mau cerdas apapun itu bisa ya Mbak ya. Basicnya adalah emosional dulu. Wah, menarik banget nih.
Pembicaraan kita fruitful banget nih Mbak, sangat berdaging kalau orang bilang. Mbak El, aku penasaran deh. Mbak El coba deh, Mbak El coba lakukan riset sederhana deh, Mbak El. Coba Mbak El riset sederhana gitu ya, klien-kliennya Mbak El nih yang lebih mudah diajarin finansial literacy dan akhirnya cerdas finansial itu punya kesamaan nggak? Kalau saya sih curiganya punya kesamaan tuh si cerdas emosionalnya itu. Tapi Mbak El nanti buktikan pakai riset ya Mbak. Iya. Tapi kan saya mesti konsultasi dulu sama Mbak Aisyah nih dari sisi gimana ya. Nanti kita kerjain bareng ya. Menarik tuh. Jadi salah satu intervensi untuk membantu orang cerdas finansial. Iya, itu akan jadi bahan, itu akan jadi referensi orang yang memang mau maju lagi ya dari sisi finansial maupun emosionalnya ya, kayak gitu. Keren banget. Ya, keren banget. Karena kalau cuman literate-nya bagus secara finansial tapi emosionalnya nggak bagus, seperti Mbak El tadi ketika ada situasi sulit, udah tuh cerdas finansialnya bisa jadi rubuh. Betul. Nah, bedanya orang yang kecerdasan emosionalnya sudah tinggi dengan orang yang memang sama sekali belum punya kecerdasan emosional adalah pada saat diterpa cobaan itu, Mbak, ujian itu, bagaimana dia bersikap. Karena kan kondisi yang terjadi itu memang dari kendali kita kan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti itu. Nah, bagus banget nih pendidikan seperti ini kita ajarkan ke anak-anak, apalagi pada saat pandemi seperti ini kan, pada saat misalnya banyak sekali terjadi pengangguran, banyak sekali terjadi PHK, income mungkin berkurang kayak gitu kan, itu menimbulkan stres, menimbulkan frustasi kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak cara kita bersikap untuk beradaptasi nih menghadapi kondisi seperti ini. Setidaknya kita bisa survive lah gitu ya, menghadapi kondisi kayak gini. Malah kita lebih ngedrop lagi kayak gitu. Mbak El, saya jadi teringat satu kejadian peristiwa hidup saya tuh ketika Mbak El cerita tadi. Apa tuh? Saya ingat waktu tahun 97 Mbak El itu kan sempat ada kesulitan secara ekonomi juga ya. Saya mah dulu masih belum terganggu lah karena masih kecil waktu itu ya. Saya lupa itu 97 tuh saya SMP atau apa ya, saya lupa. Tapi saya ingat banget respon-respon yang dimunculkan oleh kedua orang tua saya. Jadi kebetulan di tahun 97 ketika ekonomi berat itu, ayah saya juga mau mulai pensiun, Mbak El. Yang kelihatan stres banget adalah ibu saya. Dan saya inget banget tuh yang disampaikan ke anak-anaknya saat itu adalah pokoknya mulai sekarang isi kulkas nggak ada lagi ayam. Isi kulkas itu nggak ada lagi makanan yang enak-enak. Dan itu tuh diulang terus-terusan Mbak El. Sehingga yang tadinya saya biasa aja itu mulai jadi ikutan cemas tuh. Duh, ini seberat ini ya. Aduh. Tapi karena too much gitu ya kan, kalau sedikit aja bagus tuh bisa bikin akhirnya anak jadi sadar kita ada di situasi sulit tapi ada sesuatu nih yang bisa kita lakukan dan ternyata ada strategi kok buat ngatasinnya. Nah kalau cuman sedikit kekhawatirannya fokus ke solusi kan enak. Tapi ketika too much kekhawatiran yang disampaikan ke anak dijejelin, waktu itu sebagai anak saya ngerasanya aduh nggak berdaya banget ya. Aduh ini beneran kita bisa makan nggak ya? Aduh kayaknya saya nggak akan bisa ngapa-ngapain. Aduh ibu bapak saya tuh kayaknya akan sengsara. Stresnya jadi berlebihan Mbak El. Dan karena stresnya berlebihan sebagai anak-anak yang belum bisa ngelola saat itu, boro-boro bisa kepikiran ke solusi aku harus hemat, aku harus apa. Itunya tuh malah nggak muncul tuh. Jadi kalau tadi Mbak El bilang, gimana ya berarti biar anak-anak di situasi sulit ini bisa belajar, kebayang saya sih kita perlu ngajak mereka diskusi, sampaikan secara objektif apa adanya, tapi kitanya juga sambil emosinya setelah itu netral gitu ya, dan langsung sampaikan fokus ke solusi, nggak berhenti di kita sulit gitu. Oke. Karena saat anak kita melihat orang tuanya berada di kondisi seperti itu, ya kayak panik, mungkin dia akan lebih stres lagi karena itu mantep gitu loh di pikirannya dia gitu loh, kayak apa ya,
kayak menular gitu ya Mbak ya, kayak menular gitu ya. Jadi mungkin boro-boro mau ngasih solusi, justru dia juga butuh untuk distabilkan dulu ya Mbak ya sebenarnya. Oke. Ini menarik banget nih karena kita adalah dua orang ibu yang memang punya anak, masing-masing punya anak. Dan kepikirnya adalah gimana cara supaya anak saya bisa menghadapi situasi-situasi sulit kayak gini. Iya, Oke. bener banget Mbak El. Karena ini tuh kalau saya sih menghayati situasi COVID ini sebagai training tidak terjadwal yang Tuhan kasih ke kita semua gitu ya. Dan kita sendiri nih yang akan, kita sendiri yang akan menentukan dari sini tuh kita belajar sesuatu atau hanya sekedar melaluinya tanpa belajar apa-apa, termasuk anak-anak kita. Tapi kita rugi banget kalau nggak bisa ngambil pelajaran dari ini yang sangat besar ini, ya kondisi yang sangat-sangat menurut saya impact-nya sangat besar ke seluruh orang lah, nggak cuman kita aja, nggak cuman Mbak Aisyah aja, nggak cuma saya aja, ke semua orang. Itu kita harus ambil satu poin lah minimal untuk kita pembelajaran kita untuk lebih tangguh lagi ke depannya, ya nggak Mbak? Iya, benar banget Mbak El. Nah, Mbak El sebagai orang yang juga terbiasa untuk melatih anak-anak jadi cerdas finansial nih Mbak El, apa yang Mbak El kondisikan ke mereka di situasi sulit ini? Ya, satu hal yang saya tekankan adalah pada saat kita harus siap apapun yang terjadi pada saat misalnya gini, dari sisi finansial ya, kita harus siap finansial apapun yang terjadi. Dicontohkan dari orang tuanya, dari ayah ibunya. Ayah ibunya sudah punya yang namanya dana darurat. Ini adalah memang dana yang disiapkan pada saat terjadi darurat. Yang kedua adalah kita harus bisa beradaptasi. Seandainya kondisi ini terjadi tanpa di luar kendali kita kan. Kita nggak mau kan. Kita udah punya plan, jujur ya, dari Januari kita udah punya plan sampai Desember. Tapi bulan Maret ya, kejadian corona itu di bulan Maret, plannya Mbak otomatis Mbak, ini semua Mbak, bisa jadi plan itu nggak kesampaian gitu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi kita nggak bisa mengelak dari situasi terjadinya musibah ini kan, itu sudah happen dan itu udah di luar kendali kita. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua yang saya terapkan ke anak-anak. Setelah itu mungkin kita juga nggak tahu nih, ini saat ini anak-anak kita mungkin berada di usia yang belasan tahun. Tapi kan life goes on kan. Nanti berikutnya bisa jadi ada musibah yang lebih besar lagi, kita nggak tahu. Nah, pada saat musibah itu terjadi, hopefully sih anak-anak bisa lebih tangguh lagi gitu loh, bisa lebih siap lagi karena sudah punya pengalaman di usia dia yang 11 tahun ini gitu. Jadi bagaimana caranya mempersiapkannya, nambah skill, nambah intelijennya, cerdas emosionalnya, cerdas finansialnya, seperti itu, supaya nanti pada saat dia butuh, kita nggak ada lagi, mungkin kita udah nggak ada lagi buat dia pada saat terjadi musibah. Kita juga nggak berharap ya akan terjadi musibah, tapi kita harus siap gitu loh pada saat itu terjadi, dia udah cukup kuat untuk handle sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain kayak gitu. Wow. Mbak El, yang menarik tuh tadi kalau yang saya tangkap dari apa yang Mbak El sampaikan, ketika orang tua sudah cerdas finansial duluan gitu ya, akhirnya kan berarti dia salah satunya ditunjukkan dengan punya dana darurat. Itu bikin dia ketika di situasi-situasi sulit, dia sudah tenang, sudah tetap punya rasa aman, sehingga akhirnya bisa dampingin anak-anaknya untuk bisa cerdas emosional di situasi sulit ini. Kebayang saya kalau orang tua belum cerdas finansial ya Mbak El, nggak punya dana darurat, itu tuh kan gelegepan banget di situasi kayak gini, boro-boro mau ngajarin anak, boro-boro mau dampingin anak untuk bisa belajar sesuatu dari situasi sulit, bertahan hidup aja masih gelegepan gitu ya. Iya, betul. Jadi dari situlah, ya itu yang tadi kita diskusikan selama ini kan. Jadi sebenarnya ada keterkaitan seperti dua sisi mata uang Mbak, antara finansial, emosional gitu loh. Pada saat finansial baik, itu bisa menjamin emosionalnya tetap stabil pada saat terjadi kondisi yang kita nggak inginkan, di luar kendali kita. Pada saat emosinya stabil, itu bisa membuat kita belajar lagi atau menyusun lagi finansial yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi memang nggak bisa terpisahkan dua faktor ini
gitu loh. Ya nggak Iya, sih? iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Apalagi sebagai Iya, orang tua ada tambahannya, kita perlu ngajarin anak cerdas emosional dan finansial juga gitu ya, selain kitanya. iya, iya, tugas kita ekstra ya. Iya, iya, iya. Wow, wow. Ya, Ya, ya. well. Duh, Ya, ini tanpa jadi terasa ya, beruntung ya. Heeh. tanpa terasa Iya, kita ya. udah kita tadi saya janjinya sama Mbak Aisyah paling lambat itu 55 menit ya. Ini udah 5 menit. Iya, iya. Dan ini sangat Enggak. obrolan ini sangat bermanfaat nih Mbak, terutama buat saya ya Mbak, yang memang masih belajar dari sisi psikologinya gimana sih kayak gitu. Saya masih banyak pertanyaan. Sebenarnya saya masih banyak mau tanya nih sama Mbak Aisyah, tapi Hmm. berhubung Mbak Aisyah waktunya sangat berharga buat kita habiskan karena dia setelah ini ada lagi pekerjaan yang lain ya Mbak yang nanti jam Iya. 2. Saya Aduh, berharap sih teman tapi aku ya. merasa beruntung juga loh Mbak El. Tapi aku merasa Kenapa? beruntung loh di situasi sulit ini. Kalau tadi kita perlu belajar sesuatu di situasi sulit ini gitu ya. Kalau yang saya pelajari di situasi sulit tuh ya tadi akhirnya saya memaksa diri untuk cerdas secara finansial. Yang sebelum-sebelumnya tuh nggak kepikiran sama sekali loh Mbak El. Makanya teman-teman dulu tuh saya di awal pandemi ini tuh ikut seminarnya Mbak El tuh polos banget. Ketika Mbak El cerita tentang tujuan keuangan, itu tuh saya cuma nanya, tujuan keuangan itu maksudnya gimana Mbak? Seenggak punya wawasan itu loh saya di awal pandemi ini. Ketika Mbak El waktu itu cerita tentang dana darurat, oh kita perlu punya dana darurat ya Mbak. Dana darurat itu harusnya Kejadian, kayak gimana? saya Ya kejadian ya. ampun, ya ampun. Waktu itu tuh saya senggak cerdas itu secara finansial. Jadi kalau saya sih alhamdulillahnya pandemi ini memaksa saya untuk ya harus cerdas finansial buat ke depan terutama. Makasih banyak ya Mbak El sudah membantu di aspek itu. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Aisyah udah banyak banget insight-insightnya dari mulai kemarin. Saya juga sih berharapnya kita akan terus berkolaborasi ya Mbak ya, karena saya banyak banget nih Mbak yang mau saya tanyakan dari sisi psikologisnya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir, terima kasih ya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan DM aja ke Cerdas Keuangan atau bisa follow Instagramnya Mbak Aisyah @yuhanida. Di situ banyak banget beliau juga kasih webinar ya Mbak, kasih mungkin online-online yang lain. Atau mungkin nanti kalau kita sudah selesai pandemi, kita akan adakan training offline tentunya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Aisyah. Sama-sama Semoga Mbak El. Sama-sama. Kita malah belum ketemu ya Mbak El ya sama sekali wow. ya. Kita belum ketemu. Ada rezeki buat ketemu offline. Kita pasti akan ketemu Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak El. Makasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.